Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Suciati Saliman, yang saya hormati segenap jajaran pengurus Fatayat, ya, dan tak lupa ibu-ibu, mbak-mbak, dan semua yang hadir di majelis ini, ya, insyaallah barokah. Hari ini kita akan bahas lanjutan dari yang dulu pernah saya baca di sini, ya. Jadi mungkin nanti kita ada sedikit-sedikit yang diulang, tapi kita bahas yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahu li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Jadi syarat saya sholat, ya, syarat saya sholat sebelum kita mendatangi sholat, ya, kita harus menetapi syarat-syaratnya, ya, syarat sahnya itu ada 5. Asyartul awal, syarat yang pertama, toharatul a'dha'i minal hadatsil asghari wal akbari wan najsi. Syarat yang pertama adalah sucinya anggota badan, anggota tubuh dari hadas kecil maupun hadas besar, dan sucinya anggota tubuh dari hal-hal atau dari perkara yang najis. Nah, di sini toharatul a'dha'i, suci anggota tubuh di sini dari hadas kecil. Hadas kecil itu hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Jadi hadas yang menuntut kita untuk melaksanakan wudu. Kalau tanpa wudu, okay, berarti kita masih mempunyai hadas kecil tersebut. Okay. Nah, wudu, okay, wudu niku wudu itu juga ada syarat sahnya. Ada fardunya. Nah, kalau mau sholatnya itu sah, sholatnya itu menetapi syaratnya sholat itu juga harus ditepati. Okay. Contoh, syarat sahnya wudu, okay, syarat sahnya wudu niku air salah setunggal, okay, niku air harus sampai di kulit. Jadi iswalul ma'i ilal basyarati, sampainya air pada kulit. Jadi ketika seseorang kok mau berwudu tapi di badannya ini ada sesuatu yang mencegah sampainya air pada kulit, berarti wudune nggih mboten sah. Contone napa? Contone kutek. Nggih, kutek. Contone napa? Contone tip ek. Dados nek pelajar biasanya pakai coret-coret dihapus ngangge tip ek. Contohnya meleh napa? Cat. Jadi dilalain derek ngrewangi bapake ngecat. Lah kecipratan pas nyuguh nggih, kecipratan cat. Lah cat niku nggih, niku namine manek. Pencegah sesuatu sampai pada kulit. Jadi harus dihilangkan dulu kalau mau wudunya sah. Nah, mari ngoten kedah ngertos harus tahu fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu niku ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Lah niat itu, ya, niat itu dia nopo? Niat itu qasdu syai'i, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya. Jadi enggak bisa kita hanya bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a, itu enggak. Wa talafudzu biha, melafatkan di sini niki hukume sunnah. Niat itu tempatnya di hati. Waktunya niat niku pertama kali kita membasuh wajah. Jadi piyok ngeten ten ati niku nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Nah,
Fardune wudu meleh saking wajah, dari wajah sendiri itu juga dibahas. Wajah itu bukan hanya sekedar membasuh apa yang ada di sini saja, enggak. Tapi batasan wajah itu mana? Oh, batasannya dari arah panjang min mana biti sya'ri roksi ilal adman allahyain. Jadi nek jenengan ngeten ke nggih ten pojok niki enten balung, nggih enten balung sing ten dhuwure niku tukul untuk bam. Niku batese wajah. Lah al-adman allahyan niki nek ditarik ten ngajeng ke depan niku ten ngene balung pojok mriki. Lah dadi batasan wajah niku niki. Dadi nek wudu niku nggih mulai dari tumbuhnya rambut sampai niki wau. Nah, karena di dalam usul fiqh niku enten dalil malayatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun, berarti disempurnaaken, ditambahi sekedik. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan perkara yang wajib, hukumnya wajib. Jadi piyok niku sampai ngandhape. Tapi niki wa ma tahta dzaqoni laisa minal wajhi. Niki mungkin dibahas tenggene syarat saya salat ingkang nomor napa ingkang nomor kalih nggih. Dadi niki wa ma tahta dzaqoni laisa minal wajhi. Apa yang ada di bawah dagu itu bukan termasuk wajah. Dadi niki mboten wajah niki. Dadi batese namung niki. Kalau wudu dia harus ditarik ke bawah. Kalau sholat menutup aurat itu wajib seluruh tubuh untuk perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti batasan wajah mriki berarti harus dilebihkan ke atas sedikit. Karena tadi wa ma tahta dzaqoni laisa minal wajhi. Ngaten nggih. Niki batasan wajah. Dari arah lebar mulai cenil telinga yang sini sampai cenil telinga yang sini nggih. Lah niki rambut-rambut yang ada di wajah juga wajib dibasuh. Sehingga kalau punya ati-ati nggih, ati-ati niki lak ten ngajenge kuping, berarti masih juga disebut batasan wajah. Jadi ditokaken. Nggih, hati-hati juga wajib dibasuh. Pun. Taharatul a'dha'i minal hadatsil asghari niku wau. Yang kedua taharatul a'dha'i minal hadatsil akbar, dari napa hadas besar. Hadas besar niku hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Jadi dia enggak sah kalau hanya sekedar wudu. Jadi wajib mandi besar. Sama kayak tadi niat, ya. Jadi rukun mandi niku ada dua, ya. Ada yang mengatakan ada tiga, ada yang mengatakan ada dua. Kalau yang mengatakan ada dua, rukun mandi itu yang pertama niat, yang kedua niku meratakan air ke seluruh tubuh, baik niku dari rambut maupun kulit, ya. Jadi wa faraidul ghusli salah satu asya'a kalau di takrib nggih. Tapi kalau di Sulam Safinah hanya dua, nggih hanya dua. An-niyatu yang pertama niat, wa izalatun najasati menghilangkan najis in kanat ala badanihi ketika di badannya ada najis. Jadi sebelum mandi dibersihkan dulu, nggih, dibersihkan dulu. Diresiki kalau masih ada najis. Jadi nek kalau bisa nggih nyuwun sewu perempuan niku apalagi yang gemuk nggih kados kula niku lempit-lempitane kathah nggih, lempit-lempitane kathah. Nah, dalam mandi besar wajib meratakan air niku sampai ke lempit-lempitane nggih. Jadi mungkin pernah saya singgung juga wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najsun illal maniyah. Basah-basah yang keluar dari dua jalan, entah jalan depan atau jalan belakang, itu hukumnya najis. Jadi kalau kita mau mandi besar, kalau kita mau berwudu, kalau perempuan, ya, basah-basah yang ada di jalan depan maupun belakang itu najis, kita harus menghilangkan dulu, harus kita bersihkan dulu. Jadi sebelum mandi besar kita cebok, ya, kita ndodok.
Lah, di sini ada keterangan wayajibu iswalul ma'i ila ma tahtal kulfati minal aqlafi wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Nah, wajib meratakan air ke seluruh tubuh niku, nggih, ke seluruh tubuh niku sampai pada apa yang ada di bawah kulfah, kulub. Jadi nek enten kalau ada anak laki-laki nyuwun sewu yang belum tetak ya, pucuk niku namanya kulub ya. Nah, kalau dia belum tetak kok sudah wajib mandi besar, maka apa yang ada di bawah kulub jadi rodok diplinyekke sik. Nggih, rodok diplinyekke, wajib dibasuh. Air wajib sampai di situ. Itu untuk orang laki-laki. Kalau perempuan, ya, kalau perempuan, apa yang terlihat dari farjinya ketika dia dodok untuk mendatangi hajatnya itu juga wajib dibasuh. Nah, niki pengaruhnya nopo? Niki pengaruhnya ngeten, pengaruhnya gini. Jadi kalau seandainya, nggih, jadi niat sama kayak tadi, nggih, niat niku qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya. Kalau kita, nggih, niat mandi besar terus sama basuh yang bagian atas, nggih, bagian kanan niku sunah. Niku sunah. Tapi, nggih, wa takunu an-niyatu maqrunatan bi awalil fardi wa huwa awwalu ma yughsalu min a'lal badani au asfalihi falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Jadi ngeten, adanya niat itu dibareng dengan awal fardu. Awal fardu. Ya, yakni awal anggota yang dibasuh baik dari arah atas badan ataupun dari arah bawah. Ataupun dari arah bawah. Falau nawa, maka apabila seseorang niat ba'da ghusli juz'in, setelah dia membasuh dari satu anggota, jadi pon cebok, pon cawi dereng diniati. Maka apabila dia niat setelah membasuh dari anggota tubuh, nggih, wajaba i'adatuhu, maka dia wajib untuk mengulang membasuh anggota tersebut lagi. Jadi ngeten maksudnya niku. Kalau perempuan, nggih, kalau kita ingat nggak apa-apa. Kalau kita ingat, lho Bu, mosok karo ndodok karo cewek, nggih, kita niat lawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Napa sopan? Niate ten ati, nggih, niatnya di hati. Niki ngawekani ketika kita ndodok, kita basuh, kita lupa. Mari ngoten ngadeg terus biur dikirane resik, padahal wau sing ngandhap dereng diniati. Padahal ten mriki jelas wayajibu iswalul ma'i ila ma tahtal kulfati kanggo wong lanang, nggih, wa ila ma yabdu sampai pada perkara yang terlihat min farjil mar'ati dari farjinya seorang perempuan inda qu'udiha ketika seorang perempuan sedang dodok liqada'i hajatiha untuk mendatangi hajat. Jadi wong wedok ndodok yang kelihatan mana itu wajib dibasuh. Air wajib sampai di situ. Jadi enggak apa-apa kita ndodok, kita niati untuk membersihkan atau niat mandi menghilangkan hadas besar. Ya, menghilangkan hadas besar. Mari ngoten kita dari atas kanan-kanan itu kesunahan. Kalau seandainya lupa pas ndodok belum niat, ya udah kita niat dari atas, nggih. Habis itu kita ndodok lagi dibersihkan lagi. Ini takutnya wis kadung ngadeg, penak-penak ndodok meneh niku mboten kelakon, nggih. Akhirnya ada pertanyaan, Mbak, aku kan sudah nggak ada ini, udah menopause, jadi sudah nggak head gitu ya. Dan aku juga sudah, apalagi perempuan ya, keluar mani itu sulit gitu ya. Berarti pelajaran ngeten niki pun mboten kangge. Terus sinten ya. Jadi kita itu harus greteh, harus opo
open kalih sama anak-anak kecil atau anak-anak yang memang di usianya memasuki usia-usia balik. Jadi usia-usia balik niku tanda-tanda balik niku enten pinten ada 3. Yang pertama sempurnanya umur 15 tahun komariah. 15 tahun secara hijriah, bukan 15 tahun Januari Februari. Jadi kalau dia umurnya 14 tahun lebih berapa bulan, dia sudah bisa dikatakan balik kalau memang di komariah sudah pas. Nah, sempurnanya umur 15 tahun niku menjadi tanda bagi seseorang sudah balik. Yang kedua, mimpi keluar mani baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan yang usianya mencapai 9 tahun, komariah juga. Jadi sekarang kalau nulis tanggal lahir anak, tanggal lahir cucu disertakan tanggal lahir yang komariah. Oh, lahirnya tanggal 15 Suro. Nah, ngoten nggih tahun berapa disertakan. Karena ukuran balik, ukuran hamil niku pakainya komariah. Ukuran head niku pakainya komariah. Nah, biasanya anak kecil, saya kurang tahu juga nggih, tapi menurut pengamatan saya, anak cowok terutama nggih. Niku kalau dia sudah sunat, dia sudah tetak nggih, biasanya enggak berselang lama suaranya gogori. Nah, saya juga karena enggak punya anak cowok nggih. Jadi kalau bisa, kalau memang ada anak yang gogori nggih, kalau bisa kita grateh. Biasanya itu tanda-tanda dia sudah pernah mimpi, sudah balik, ditandai suarane gogori. Lah dia sudah bisa cara mandi besar atau belum? Nah, ini harus kita rangkul. Anak-anak perempuan yang umurnya 9 tahun atau umur 10 tahun, sekarang anak-anak SD kelas 5, kelas 6 head sudah bisa. Lah itu yang harus kita rangkul. Itu yang harus kita openi, nggih. Kita tanamkan pelajaran tentang head, kita tanamkan pelajaran tentang kewajiban-kewajiban bagi orang yang sudah balik, nggih. Jadi niku harus kita tanya, harus kita ajarkan ke mereka yang memang di umur-umur awal, ya, di umur-umur awal. Jadi kalau anak laki-laki mimpi keluar mani itu sudah menjadikan dia balik. Tapi kalau dia hanya mimpi, nggak ada wujud, jadi makanya ini harus dipertanyakan pada mereka. Jadi suaranya kok nggogori, apakah sudah pernah mimpi? Soalnya ibu pas bersihkan spray dia nggak ada basah-basah, nyuci bajunya nggak ada basah-basah, ya nggak ada basah-basah. Lah ini ditanya, apakah sudah pernah mimpi? Kalau sudah pernah mimpi, maka dia sudah balik. Mimpi keluar mani itu menjadikan dia balik, tapi karena nggak ada wujud dia nggak wajib mandi. Karena yang mewajibkan mandi adalah inzalul mani atau keluarnya mani, khurujul mani, okay? Jadi keluarnya mani itu menjadikan seseorang wajib mandi. Jadi dia nggak mimpi, tiba-tiba di kasurnya ada basah-basah, tiba-tiba di kasurnya ada koyok pliket-pliket adonan roti atau koyok bau telur, katanya kayak gitu, ya katanya kayak gitu. Nah, berarti dia wajib mandi. Lah ini harus kita open, ya harus kita openi. Kalau nggak keluar dia nggak wajib mandi, tapi sudah dihukumi balik. Jadi yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani, tapi yang menjadikan dia balik adalah mimpi keluar mani. Ngaten nggih, paham nggih? Yang terakhir tanda balik adalah head, head bagi anak perempuan yang usianya 9 tahun kurang 16 hari, kurang sedikit, tapi 9 tahunnya juga komariah. Jadi ada anak umur 9 tahun kok mengeluarkan darah, dia nggak sakit gitu ya, dia nggak sakit, keluarnya sesuai dengan kriteria darah head, yakni mencapai 1 hari 1 malam atau 24 jam gitu ya.
keluarnya terus secara terus-menerus, maka sudah dihukumi haid. Atau keluarnya tidak melebihi 15 hari 15 malam. Jadi haid itu paling sebentar itu 24 jam, 1 hari 1 malam. Itu paling sebentar. Paling lama 15 hari 15 malam. Jadi nggak ada haid 17 hari 17 malam, nggak ada. Haid itu paling lama 15 hari 15 malam. Nah, suci pemisah antara dua haid paling sedikit, paling sebentar adalah 15 hari 15 malam. Itu yang harus kita arahkan ke anak-anak kita, ke tetangga-tetangga kita, ke adik-adik kita, ke keponakan-keponakan kita. Jadi kita cerita nih, kalau seandainya mereka jadi mengeluarkan darah baik terus-menerus atau terputus-putus. Jadi contoh, keluar darah kok hanya beberapa jam, karena belum mencapai 24 jam berarti bukan dinamakan darah haid. Berarti harus dibersihkan, nggak usah mandi besar. Karena yang mewajibkan mandi besar adalah suci dari haid, bukan istihadah. Jadi langsung dibersihkan, habis dibersihkan langsung wudhu, langsung sholat. Langsung sholat. Tapi kalau sudah mencapai 24 jam, setiap darah berhenti, dia wajib mandi besar, terus wajib melaksanakan sholat sebagaimana biasa. Niki, Jadi kalau bisa untuk fardunya mandi, fardunya mandi itu meratakan air ke seluruh tubuh, ke seluruh tubuh. Kalau bisa baik dimulai dari arah atas ataupun bawah, nek saged nggih yang arah bawah diniati nggih. Dadi cawi terus dibersihkan. Nah, mari ngoten habis itu nggih, setelah membersihkan farji, wis diniati mandi besar niku wau nggih. Habis itu kita wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu. Wudhu yang dilakukan sebelum mandi besar itu hukumnya sunnah. Kesunahan mandi besar itu berwudhu. Nah, ini yang sering terjadi apa? Biasanya sering terlaku dalam memandikan jenazah, memandikan mayit, niku dimandikan dulu, setelah dimandikan diwuduni. Lah wudhunya ini untuk apa? Jadi yang benar, ya bukan yang benar, jadi kalau mau ngambil kesunahan mandi besar, berarti setelah menghilangkan najis-najis yang ada atau kotoran-kotoran yang ada di tubuh jenazah, terus diwudukan. Ini namanya wudhu sunnah untuk mandi besar. Habis itu baru dimandikan besar. Karena enggak ini, wong kita yang setelah mandi besar tanpa wudhu pun, kalau dalam mandi besar, jadi setelah membersihkan farji, ndodok, dicawii, didongani, mari ngoten mandi besar, kok kita enggak megang kemaluan lagi, kita enggak usah berwudhu, sholat kita sah kok. Karena kita suci, wong suci dari hadas besar jadi yang kecil juga ikut. Jadi ini yang sering. Jadi kalau memandikan jenazah itu dihilangkan semua kotoran-kotorannya dulu, setelah itu diwuduni, wudhunya untuk kesunahan mandi besar, setelah itu baru mandi besar. Ngaten nggih? Jadi jangan dimandikan dulu baru diwuduni, karena tetap suci. Bahkan bukan mahram pun kalau memegang mayat, orang yang bukan mahram kok memegang mayat dia batal, tapi mayatnya enggak batal. Ngaten nggih? Jadi wudhu untuk kesunahan mandi besar. Pun. Habis itu, ini masih syarat yang pertama, nggih. Thaharatul a'dha'i, sucinya anggota tubuh. Tadi minal hadatsil asghar wal akbar, sekarang minan najisi, dari najis. Fi saubin, baik najis tersebut di pakaian. Jadi kalau mau sholat pakaiannya harus suci. Ai malbusin, jadi pakaian di sini ditafsiri lagi. Ai malbusin au mahmulin. Baik pakaian yang dipakai atau mahmulin. Mahmul itu sesuatu yang ikut bergerak ketika seseorang bergerak. Contoh,
saking kayane ya, saking kayane pingin membuktikan pada dunia ya. Jadi mukenane ini mukena satu-satunya. Jadi panjangnya 3 meter ya. Nak kono pakai bordiran-bordiran emas. Nah, pingin ngetokke nek kaya. Ternyata yang di ujung mukena itu terkena telek. Nah, terkena telek. Maka ketika sholat kok dia menggunakan mukena sing ujungnya terkena telek ini, dia hukumnya batal. Kenapa? Karena telek ini mahmul. Telek ini ketika orang ini bergerak, niki derek. Maksudnya pripun? Contoh ngeten. Tengah-tengah sholat, tiba-tiba ada yang teriak, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Dia lari sekenceng-kencengnya. Walaupun mukenanya 3 meter, mukenanya tetap melu melayu. Ya, beda sama sajadah. Beda sama sajadah. Jadi kalau sajadah dilalai, nggih, dilalai. Tengah-tengah sholat kok ada telek napa? Cicak di ujung sajadah. Ini sajadah bukan mahmul, bukan sesuatu yang ikut bergerak ketika kita gerak. Buktinya napa? Ketika ada yang teriak maleng, 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 kita ikut lari, sajadahnya derek ngetutke napa carry. Carry. Jadi itu bukan mahmul. Paham ya? Jadi seandainya dia pakai surban, surbannya ya panjang ngoten. Di ujung surban kok kena telek, lah niku namine mahmul, nggih. Jadi perkara yang ikut terbawa ketika dia bergerak. Nah, taharatul a'dha'i minan najsi fi thawbin di pakaian sama kayak yang tadi di dalam wudu. Ketika seseorang mau berwudu, kalau bisa gitu ya, pipise ya, dicawii, diceboi. Habis itu kok di celana ada basah-basah, nggak usah dipakai, ya. Ganti celana yang baru, ya. Kalau enggak juga enggak usah pakai, enggak apa-apa, ya. Jadi ganti celana yang baru. Kenapa? Wa kullu ma'in kharaja minasabilaini najisun, itu hukumnya najis. Kalau sholat bawa najis berarti syarat sahnya sholat tidak ditepati. Pon. Wa badanin, badannya juga harus suci, ya, suci badannya. Jadi dihilangkan najis-najisnya dulu, kemudian berwudu. Wa makanin, dan tempat untuk sholatnya juga tempat yang suci. Wasani, yang kedua syarat sahnya sholat adalah satru launil aurati bilibasin tohirin. Yang kedua adalah menutup warna aurat dengan pakaian yang suci. Jadi kalau bisa, kalau bisa pakai mukenanya yang agak tebal, jangan yang nerawang, jangan yang nerawang. Karena seluruh anggota tubuh bagi seorang perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu zahiron, baik yang terlihat maupun yang batinan. Jadi yang di sini ya, telapak tangan itu batasnya ugel-ugel niki. Ugel-ugel niki. Jadi yang sini ini bukan telapak tangan. Kalau ini terlihat berarti terbuka auratnya. Jadi harus menutup aurat, ya. Lah, harus menutup aurat dengan pakaian yang suci min a'laha wa jawanibiha bihaitsu la tara min dzalika la min asfaliha. Menutup aurat ini wajib dari segala arah, baik segala arah atas, samping, ya, dengan gambaran tidak bisa terlihat. Auratnya niku nggak bisa kelihatan ketika dilihat dari arah atas atau dari arah samping. Tapi tidak dari arah bawah. Nek auratnya terlihat dari arah bawah, maka nggak apa-apa. Lah di dalam Bughyatul Mustarsyidin niku diungkapaken wal muradu bil asfal, yang dikehendaki dengan dawuh asfal dari arah bawah, asfalus saubi allazi ammal aurah, yakni bawahnya pakaian yang menutup keseluruhan aurat. Jadi nyuwun sewu saestu, nggih, nyuwun sewu saestu, kalau pakaiannya tidak menutup seluruh aurat, itu namanya terlihat dari arah samping. Contoh, mukena pedotan.
Kalau dia hanya segini, hanya selutut, apakah dia menutup seluruh aurat? Enggak, kecuali disambung dengan bawahnya. Lah ngoten nggih. Jadi yang baik itu pakai mukena terusan. Contoh lagi dari arah bawah, karena pakai mukenanya segini nggih. Ketika dia berdiri ya, berdiri, sami Allahu liman hamidah. Ini tangan, ini kelihatan nggak dari arah ini bawah. Nah, kalau dia pakaiannya tidak menutup semuanya, namanya bukan arah bawah. Karena arah bawah itu di dalam Bughyatul Mustarsyidin jelas bawahnya pakaian yang menutup seluruh aurat. Padahal tadi hanya separuh. Sehingga ini dari ketika ada orang tiduran di bawahnya, ini kelihatan. Berbeda ketika dia pakai yang terusan. Ketika tangannya kayak gini, ya, lah ini udah menutup semua belum? Sudah kan? Ini sudah semua. Nah, inilah ya. Jadi untuk dari segi kayak gitu, terus kita boleh nggak Mbak pakai Mbak Mawon nggih, Mbak Mawon. Mbak nopo Ibu mboten napa-napa pancen pun Ibu. Terus kita boleh nggak Mbak pakai yang pedotan? Boleh. Yang penting kita mampu menjaga. Yang terusan pun juga nggak aman 100%. Jadi hati-hati, kadang tangane nggih cantolan mriki tapi sing mriki mlowek. Nah, ketika takbir kene ngeten. Nah, ini juga bukan telapak tangan. Terus yang paling remeh karena yang wajib ditutup adalah semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti rambut niku aurat boten? Aurat. Nah, ini yang paling remeh biasanya niki rapet, tapi yang di sini nyucus, rambutnya nyucus. Walaupun cuman sakcus itu berarti terbuka aurat. Lho Mbak, berarti kok angel men? Mboten angel, wong ngadep ten lurah mawon nggih. Nek macak niku 1 jam gitu. Lah niki ming ngresiki ngoten niku ming ngringkesi mboten sampai suwi gitu. Napa meneh salate pun kait alit. Dadi 2 menit untuk salat duhur saya kira selesai gitu ya. Saya kira selesai. Nggih, jadi enggak ada yang sulit. Kalau memang kita sudah terbiasa, nggih, terbiasa. Jadi dibersihkan, terus wudu, dibersihkan dulu dua-duanya, terus najis-najis yang ada di badan bersihkan, terus wudu, terus mempersiapkan diri pakai mukena yang baik karena kita mau menghadap Allah gitu kan. Pon. Wasalisu syarat sahnya sholat yang nomor 3 al-wuqufu ala makanin tohirin. Jadi sholat di tempat yang suci, nggih, pada tempat yang suci. Ar-rabi'u al-ilmu bidukhulil waqti. Yang nomor 4 mengetahui napa? Sudah masuk waktu sholat. Jadi ini sudah masuk waktu sholat, berarti sudah boleh berwudu, terus sudah boleh melaksanakan sholat. Atau berwudu dulu terus iktikaf gitu ya, ngaji. Ini sudah waktu sholat, boleh langsung melaksanakan sholat gitu ya, boleh langsung melaksanakan sholat. Jadi tahu, mengetahui bahwa itu sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu sholat. Wal khamisu yang nomor 5 istiqbalul kiblati. Yang nomor 5 adalah menghadap kiblat. Jadi sholat wajib menghadap kiblat, ya, sholat wajib menghadap kiblat. Nah, sama kayak tadi yang saya ceritakan dari awal bahwa niat itu dibarengi dengan melaksanakan sholat. Lah niki sing hati-hati niku ngeten. Biasanya kalau kita dilalai, kita azan selesai, kita baru siap-siap untuk melaksanakan sholat. Padahal biasanya imamnya itu on time. Habis azan langsung qomat, langsung sholat mulai. Akhirnya karena kita azan selesai baru siap-siap, baru bersih-bersih, baru ini sampai di masjid imam sudah berdiri. Akhirnya kita lari, sret. Nah, naruh apa ini? Rukuwe, kadang orang sampai sempurna wis melu Allahu Akbar. Berarti sebelum dia melaksanakan sholat mukenanya masih nanggung. Lah ini jangan, jadi ditutup dulu auratnya sampai bawah baru Allahu Akbar. Lah niatnya sholat
Itu ada 3 tingkatan. Kalau sholatnya fardu, maka wajib kita baca usolli, fardo, sama zuhri, asri, atau maghrib, atau isya, atau subuh. Hanya 3 ini saja. Kalau sholatnya sunnah yang di waktu-waktu, hanya usolli sama duha. Kalau sholatnya itu sholat sunnah mutlak, jadi udah bangun tidur dari jam 2, udah sholat tahajud, udah ngaji, nunggu subuh nggak datang-datang, akhirnya daripada ngantuk ya udah sholat sunnah mutlak. Itu hanya usolli sudah dapat sholat sunnah, pahala sholat sunnah. Nah, karena niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, karena sholat ya pertama kali yang dilakukan adalah takbiratul ihram. Berarti sama, niat sholatnya itu bukan usolli fardhu zuhri, ini melafatkan hukumnya sunnah. Ini untuk mengingatkan kalau kita mau melaksanakan sholat. Jadi ngeten, Allah ten mriki usolli fardhu zuhri. Ya, nek diduwawake usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, takutnya Allah gak tekan-tekan soalnya mriki tasih usolli fardhu dzuhri. Jadi 3 kata saja sudah cukup. Usolli, fardhu, sama sholat apa. Jadi takbiratul ihram itu di dalamnya niat melaksanakan sholat. Lah nek cepet-cepetan kayak ngaten wau, jadi kayak tadi kasus tadi, imamnya sudah minal jinnati wan nas, wis tuwa totok ngeten iki nggih. Akhire nggih, Allahu Akbar, gak usah takbiratul ihram, langsung Allahu Akbar ngeten, enggak apa-apa. Kenapa? Karena mengangkat tangan hukumnya sunnah. Niku mboten rukune salat. Ngaten nggih. Pun mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa saya ungkapkan. Mungkin setelah ini tanya jawab untuk 1, 2 atau 3 pertanyaan nggih dari saya. Atas segala kekurangan, atas segala kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.